Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Agil Melani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Check it out. Oke, masuk di slide pertama, yakni tentang apa itu perkembangan kognitif. Jadi di sini ada dua tokoh yang memiliki pandangan berbeda, tetapi tetap pada satu pengertian. Yang pertama ada Sandro, di mana ia mengatakan bahwasanya perkembangan kognitif melibatkan proses mental seperti perhatian, berpikir, penalaran, dan bahasa. Di mana ketika seseorang memiliki pemikiran, mereka berpikir mengenai sesuatu yang ia lihat, maka nalarnya akan berfungsi, akan berperan untuk membantu pikiran itu agar dapat disempurnakan sehingga bisa menciptakan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh isi kepala. Kemudian dari Slavin mengatakan bahwasanya kognitif ini adalah bagaimana seorang siswa membangun pengetahuan yang ia dapatkan agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan pengetahuan ia terima dari guru tersebut. Kemudian guru yang memfasilitasi kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik, guru yang menyiapkan prosedur pembelajaran seperti apa yang tepat untuk peserta didik, kemudian tindak lanjut apa yang diberikan saat peserta didik tidak bisa menerima dengan baik proses pembelajaran tersebut. Nah, jika disimpulkan bahwasanya perkembangan kognitif merupakan perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, mengingat, sampai dengan mengambil keputusan, di mana kognitif ini merupakan pemikiran yang diciptakan oleh seseorang ketika ia melihat, ketika ia telah memahami sesuatu. Setelah pemikiran itu datang, kemudian diproses oleh nalar sehingga jadilah pengambilan keputusan yang tepat dan baik. Oke, lanjut di slide ketiga, yakni teori perkembangan kognitif. Di mana di sini ada dua teori yang membahas mengenai perkembangan kognitif itu sendiri. Yang pertama ada Jean Piaget, di mana Piaget sendiri memandang bahwa anak adalah ilmuwan kecil yang mengeksplor lingkungan sekitar, di mana ketika masa kanak-kanak mereka memiliki pemikiran yang bisa dikatakan abstrak. Sebagai contoh, ketika anak melihat burung di awan dan mengatakan bahwasanya burung adalah hewan yang terbang, kemudian ketika di suatu hari ada pesawat terbang di langit, ia mengatakan bahwa itu burung, karena dari pemikiran awalnya bahwasanya burung adalah hewan yang terbang, sehingga ketika ia melihat sesuatu yang terbang, maka ia menjudge atau menyimpulkan bahwasanya sesuatu yang terbang itu pasti selalu burung. Dan dari teori Vygotsky, mereka menekankan konteks budaya dan sosial dalam perkembangan kognitif, di mana mereka menyadari bahwasanya budaya dan sosial itu sangat berperan penting dalam perkembangan kognitif seseorang, baik dari anak maupun orang dewasa. Oke, kita lanjut di tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada sensori motor, dimulai dari umur 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi di umur sekian, anak baru bisa menggunakan indera dan gerakan untuk memahami lingkungan sekitar. Sebagaimana di anak usia beberapa bulan, itu dia belum bisa nih mengerti atau melihat, memahami langsung bahwasanya orang ini sedang berbicara seperti ini. Mereka hanya bisa melihat dan merespon dengan indera mereka. Kemudian yang kedua ada pra-operasional, dimulai dari umur 2 sampai dengan 7 tahun. Di sini anak sudah mulai memiliki pemikiran yang simbolik dan egosentris, mana mereka sudah mulai memiliki keinginan yang akan dia tuju. Nah, kemudian di tahap yang ketiga itu ada operasional konkret, dimulai dari umur 7 sampai dengan 11 tahun. Di umur segitu, anak sudah mulai memiliki pemikiran yang logis, sehingga ketika ia menginginkan sesuatu, ia sudah memahami konservasi yang konkret dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada operasional formal dari umur 11 tahun sampai seterusnya. Anak-anak udah bisa memiliki pemikiran yang abstrak, sehingga penalaran dimiliki ini sudah mencapai pemikiran yang sistematis. Oke, selanjutnya kita masuk di pemrosesan informasi. Nah, di sini yang pertama ada sensori memori, di mana memori hanya tersimpan secara singkat, seperti halnya kita bertemu orang di tempat ramai. Kita berkenalan berapa tahun yang akan datang, kita bertemu dengan orang itu, tapi kita lupa dia siapa, kita pernah ketemu di mana. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah diingatkan oleh keadaan tersebut. Yang kedua ada working memory, di mana anak tidak bisa diberikan ilmu atau materi secara terus-menerus dalam satu waktu. Kenapa demikian? Karena ketika anak berikan ilmu
secara terus-menerus dalam satu waktu, dalam kurun waktu sekaligus, itu akan membuat anak tidak bisa mendapatkan ketenangan. Sebab dengan adanya waktu jeda dalam pemberian materi itu membuat sama dengan memberikan waktu untuk anak merestart pemikirannya agar mendapatkan ruang kosong untuk menerima pengetahuan lainnya. Dan yang ketiga, ini ada long term memory, lawan dari sensory memory. Jadi long term memory ini adalah ingatan dalam jangka waktu panjang. Seperti halnya saat ini saya mengingat guru SD saya di pelajaran matematika bernama ini. Kemudian yang keempat ada metakognisi, di mana ini diartikan sebagai mengubah strategi pembelajaran. Jadi ketika seorang guru menyadari bahwasanya murid atau peserta didik belum bisa memahami materi yang kita jelaskan, maka seorang guru hendaklah mengubah strategi pembelajaran. Slide selanjutnya membahas mengenai apa itu perkembangan bahasa. Jadi bahasa merupakan simbol komunikasi yang digunakan untuk membentuk pemikiran kita agar bisa digunakan sebagai regulasi diri, dimana kita ketahui bahwasanya komunikasi bukan hanya dilakukan secara face to face. Nah, adapun bahasa yang dimaksud ini bukan hanya bahasa kita sehari-hari dalam berbicara, melainkan ada beberapa komponen bahasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada fonologi, yaitu sistem bunyi, di mana fonologi ini mereka fokus kepada perbedaan bunyi yang mengubah makna, di mana ketika seseorang mengatakan batu, bisa jadi ada yang mendengar dia mengatakan paku karena perbedaan antara P dan B tersebut. Jadi antara bunyi agar tidak salah, agar sesuai dengan makna yang seharusnya. Oke, yang kedua ada morfologi, yang berarti bentuk kata, di mana kata dasar yang ditambahkan dengan imbuhan. Sebagai contoh, anak mulai memahami kata dasar main menjadi bermain. Yang ketiga ada sintaksis, struktur kalimat. Jadi anak sudah mulai bisa menyusun kalimat dari yang hanya mengerti main, batu, paku, bola, dan lain sebagainya menjadi aku mau main, aku mau makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada semantik atau makna. Jadi anak bukan hanya mengerti kata atau kalimat yang mereka sebutkan saja, melainkan mereka sudah bisa memahami makna dari kalimat atau ucapan yang ia lontarkan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada pragmatik atau konteks sosial. Mereka bukan hanya memahami bahasa, kata, kalimat untuk diri mereka sendiri kepada orang lain, melainkan mereka juga bisa mengerti bahasa dari sosial itu sendiri. Maksudnya seperti budaya-budaya yang memiliki makna atau simbol yang pasti berbeda-beda. Karena perbedaan itulah sehingga menciptakan pemahaman. Oke, masuk ke tahap perkembangan bahasa. Yang pertama, masa bayi, di mana ketika bayi anak belum fasih dalam pengucapan, dalam berbicara, sehingga kalimat atau kata yang keluar dari mulutnya belum jelas. Seperti halnya ketika anak-anak di usia balita menginginkan susu, yang dia katakan pasti cucu. Dan ketika orang dewasa tidak bisa memahami kata yang ia sampaikan, kita akan mendengarnya itu cucu. Kemudian di usia 1 tahun mulai keluar satu kata tunggal yang sudah jelas, sudah bisa didengar oleh orang lain. Dan kemudian di usia 2 tahun mulai mereka menyusun sebuah kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seperti halnya ledakan kosakata, seperti mereka absurd dalam mengucapkan sesuatu. Nah, kemudian usia sekolah mereka sudah mendapatkan bahasa akademik, di mana mereka belajar menulis, membaca, bermain dalam konteks belajar. Itu menambah keterampilan mereka menciptakan bahasa sehari-hari. Oke, kita masuk di slide terakhir, yakni kesimpulan. Jadi, perkembangan kognitif dan bahasa itu merupakan dua aspek yang sangat berkaitan dalam dunia psikologi pendidikan, di mana kognitif itu berperan untuk kita bisa memahami, berpikir, penalaran, dan pengambilan keputusan. Sedangkan bahasa kan sudah disebutkan di awal bahwasannya merupakan simbol komunikasi seseorang untuk memahami sesuatu. Nah, keduanya menegaskan bahwasannya pembelajaran yang efektif dibangun dari mempertimbangkan tahapan peserta didik. Dengan apa? Dengan adanya pemahaman melalui komunikasi bahasa. Selain itu, memberikan dukungan sosial juga sangat dibutuhkan untuk peserta didik bisa menerima pengetahuan dengan baik dan bisa dipahami. Karena
Ketika peserta didik merasa tidak mendapatkan dukungan dari sekitar, baik berupa fasilitas maupun dukungan mental, maka peserta didik akan merasa bahwa dirinya tidak memiliki semangat untuk terus melangkah. Maka dari itu, dukungan dan perhatian sangat penting kita berikan untuk peserta didik sebagai bahan penguat peserta didik dalam mencari ilmu dan mewujudkan impian dan cita-citanya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari aku, Melani. Kurang dan lebihnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.